Ini ada beberapa helai. Ini adalah daun lotus dan kansa, yaitu tanaman yang menduduki tahta tertinggi ya. Sorry, kayaknya enggak deh. Termasuk tahta yang tertinggi, tapi yang keberapa gitu, nomor berapa gitu. Karena tahta tertingginya mungkin didudukin sama golden hope kali ya. Tapi ini juga termasuk rare. Jadi kalian bisa bayangin dong kalau tanaman kalian yang rare, yang kalian beli dengan harga yang lumayan gitu, tiba-tiba kena serang yang namanya red spot atau spot merah gitu kan, yang ada di batang. Itu yang disebabkan sama bakteri, dan ini mereka korbannya. Ada kansa, terus yang ini sih nggak kena ya. Terus ini ada emerald, ada wulandari anakan, dan ada ini aku nggak tahu ID-nya nih, tapi ini termasuk bagus dan langka juga. Oke, ini adalah para baby yang masih di bawah umur, tapi mereka udah diserang sama red spot itu tadi. Terus penyebabnya itu apa sih gitu ya? Penyebabnya itu bisa karena kotornya media gitu kan, terus mungkin kena kotoran kucing karena di rumahku ada kucing, atau mungkin bawaan dari beli di online. Karena yang ini salah satunya tuh, yang ini aku beli di online, pas aku buka dan aku iris sebatangnya itu ada spot merahnya. Jadi bisa jadi terjangkitnya itu emang udah dari sananya. Terus yang ini juga dari sananya aku beli, akarnya cuma 2 dan aku pelihara cuma 2 terus. Jadi mungkin juga dari yang menjualnya udah emang kena spot merah atau red spot. Dan lihat betapa tragisnya. Jadi kalau udah kena spot merah itu biasa mereka tuh gitu sih, kayak kalau mereka udah kena spot merah tuh kayak udah nggak mungkin diselamatkan, kayak 80% hidup dan 80% mati dan 20%-nya hidup gitu. Dan kali ini aku mau nyelamatin mereka, tapi aku kali ini mau pakai ini Alteco. Oke. Dan ini ada bakterisida, ada rot up, betadine, ini apa sih, banyak deh pokoknya, ada antrakol dan yang lain-lainnya itu sudah lengkap di rumah aku. Tapi ternyata mereka masih terkena spot merah. Nah, ciri-cirinya biar kita tahu kenapa tanaman kita kena spot merah itu, biasanya mereka memberi tanda-tanda sama kita. Nah, nanti kita bahas lagi. Ntar kita akan ambil satu-satu daunnya ya. Dan setelah aku bersihin, ternyata dia seperti ini. Sebenarnya masih ada sedikit sih, tapi ya 20% hidup, 80% mati. Ini direndam B1. Yang itu udah kena spot merah, tapi setelah dikorek dia udah bersih, dan kita mau kasih B1. Kalau ini dia nggak kenapa-napa, tapi harus dikasih Alteco biar nggak busuk gitu sih, biar bisa survive. Dan yang pertama kita nanti akan olesi pakai ini betadine. Setelah kering baru kita kasih root up ya. Kalau yang banyak akarnya nggak usah dikasih root up, cuma dikasih ini antrakol. Setelah itu dikasih lem Alteco dan medianya dicampur sama ini. Yuk kita mau praktekin semuanya. Setelah dikasih
betadin, kan tadi direndam air B1 terus dikasih betadin. Habis ini emerald ya. Terus setelah dikasih betadin itu lalu kita akan diamkan. Ini juga udah dikasih betadin, langsung kayak warnanya hijau, berarti dia udah sehat. Ada reaksi warna hijau gitu, dia udah sehat. Terus yang ini juga udah dikasih betadin tuh. Setelah itu, setelah kering kita biarin. Ini juga si lotus ya, ini kasih betadin. Dan nanti setelah kering mereka dianginin. Setelah kering nanti ini si kansa juga nih, tapi diasingkan karena dia terlalu parah. Terus setelah kering nanti baru kita kasih rot up. Kita biarin dulu ya, biar dia kering dulu, baru kita lanjut bikin videonya. Nah teman-teman, setelah kering seperti ini, setelah kering lukanya ini kan ada bawah sama atas bonggolnya. Ini aku mau pakai Alteco untuk lem di bawahnya, jadi supaya dia nggak membusuk setelah dikasih rot up itu sama aja sih, fungsinya merangsang pertumbuhan akar, tapi dia udah ada antibakteri juga, jadi nggak perlu dikasih fungisida atau antrakol. Jadi langsung dikeringin. Nah setelah kering seperti ini, bawahnya ini kita kasih lem Alteco. Nah setelah dikasih lem Alteco tuh dia langsung kering gitu kan, kering terus dia keras. Nah nanti dia bisa ditanam itu biar tidak lembab, mencegah kelembapan, supaya aglonemanya nggak busuk, karena ini kan udah rawan busuk ya, walaupun udah dibuang spot merahnya tapi takut aja. Jadi untuk jaga-jaga kita lem pakai Alteco di bawahnya gitu. Oke, kita lanjut mau kasih Alteco lagi. Nah penampakannya seperti ini. Nanti yang ini juga tuh, ini si Wulandari, ini yang dikasih Alteco di atasnya dan sama yang di bawah sini itu sih. Dan itu nggak bikin mati ya, soalnya udah dicoba satu, dia nggak mati dan dia hidup. Oke, kita lanjutin mau kasih Alteco lagi. Ini juga mau dikasih Alteco bawahnya tuh. Setelah kering kita kasih yang tebal, terus kita kasih Alteco. Cantik. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya guys. Dan nanti kita akan lanjut cara penanamannya sama seperti biasa. Kalau yang udah urgent banget, biasanya aku tanam pakai full pasir malang yang udah dicuci bersih. Terus daunnya itu kalau yang udah melentung meletoy itu kan ini udah kena virus tuh, jelas nih udah ke batang, walaupun dia seger tapi dia melengkung. Nah ini adalah tanda-tanda bahwa dia kena red spot, jadi dia melengkung. Kalau yang nggak kena itu, yang sehat itu batangnya tuh lurus seperti ini. Nah tapi kalau yang udah seperti ini nih melengkung, itu udah kita harus curigain dan kita harus bongkar akar, kita harus cek batang, karena kalau dibiarin dia akan terus menggerogoti sampai habis gitu loh, sampai si tanaman kita tuh benar-benar mati, baru gitu udah puas si virusnya itu, bakterinya itu. Ini daunnya seger banget tapi melengkung, batangnya tuh kayak melengkung gitu ya. Ini udah jelas udah sampai ke batang. Dan ini juga, ini yang sehat ya, yang sehat seperti ini. Jadi aku tanam pakai pasir malang full, mudah-mudahan dia bisa survive. Kita sama-sama saling doain aja ya. Aku minta doanya sama teman-teman semua, semoga si Kansa yang lagi koma ini cepet dipulihkan, terus bisa survive, terus bisa
ya bisa memunculkan akarnya, walaupun mungkin 80. Nah teman-teman, setelah kering seperti ini, setelah kering lukanya ini kan ada bawah sama atas bonggolnya. Ini aku mau pakai Alteco untuk lem di bawahnya, jadi supaya dia nggak membusuk setelah dikasih rot up itu sama aja sih, fungsinya merangsang pertumbuhan akar, tapi dia udah ada antibakteri juga, jadi nggak perlu dikasih fungisida atau antrakol, jadi langsung dikeringin. Nah setelah kering seperti ini, bawahnya ini kita kasih lem Alteco. Nah setelah dikasih lem Alteco tuh dia langsung kering gitu kan, kering terus dia keras. Nah nanti dia bisa ditanam itu biar tidak lembab, mencegah kelembapan, supaya aglonemanya nggak busuk, karena ini kan udah rawan busuk ya, walaupun udah dibuang spot merahnya, tapi takut aja. Jadi untuk jaga-jaga kita lem pakai Alteco di bawahnya gitu. Oke, kita lanjut mau kasih Alteco lagi. Nah penampakannya seperti ini. Nanti yang ini juga tuh, ini si Wulandari, ini yang dikasih Alteco di atasnya dan sama yang di bawah sini itu sih. Dan itu nggak bikin mati ya, soalnya udah dicoba satu, dia nggak mati dan dia hidup. Oke, kita lanjutin mau kasih Alteco lagi. Ini juga mau dikasih Alteco bawahnya tuh. Setelah kering kita kasih yang tebal, terus kita kasih Alteco. Cantik. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya guys, dan nanti kita akan lanjut cara penanamannya sama seperti biasa. Kalau yang udah urgent banget, biasanya aku tanam pakai full pasir malang yang udah dicuci bersih. Terus daunnya itu kalau yang udah melentung meletoy itu kan ini udah kena virus tuh, jelas nih udah ke batang, walaupun dia seger tapi dia melengkung. Nah ini adalah tanda-tanda bahwa dia kena red spot, jadi dia melengkung. Kalau yang nggak kena itu, yang sehat itu batangnya tuh lurus seperti ini. Nah tapi kalau yang udah seperti ini nih melengkung, itu udah kita harus curigain dan kita harus bongkar akar, kita harus cek batang, karena kalau dibiarin dia akan terus menggerogoti sampai habis gitu loh, sampai si tanaman kita tuh benar-benar mati, baru gitu udah puas si virusnya itu, bakterinya itu. Ini daunnya seger banget tapi melengkung, batangnya itu kayak melengkung gitu ya. Ini udah jelas udah sampai ke batang. Dan ini juga, ini yang sehat ya, yang sehat seperti ini. Jadi aku tanam pakai pasir malang full, mudah-mudahan dia bisa survive. Kita sama-sama saling doain aja ya. Aku minta doanya sama teman-teman semua, semoga si Kansa yang lagi koma ini cepet dipulihkan, terus bisa survive, terus bisa memunculkan akarnya, walaupun mungkin 80% dia akan mati, tapi 20%-nya masih ada kehidupan ya. Keajaiban aja sih yang membuat dia bisa hidup, karena di dalam sini udah ada akar satu, tapi spot merahnya tuh udah merambat sampai ke daun, tapi semua daunnya udah berpisahin. Dan semoga saja dia bisa tumbuh menjadi Kansa dewasa yang cantik. Oke, kita singkirkan dulu karena ini kebetulan sakit, jadi kita akan masukin dia ke dalam
kita akan masukin dia ke dalam ruang ICU atau ruang isolasi. Oke, kita nggak boleh deket-deket sama yang lain soalnya dia lagi sakit. Terus kalau yang ini aglaonema-nya kemarin sakit tapi dia belum ke batang, belum ke mana-mana, jadi masih oke nih, masih sangat-sangat bisa diselamatkan. Yang ini juga masih bisa sangat-sangat diselamatkan. Biasa aglaonema yang seperti ini tuh keker ya. Terus ini kalau ini aku curigainya tuh di tengah itu daunnya semakin kecil, makanya pas ku cek akarnya sehat, ternyata dia serang daunnya. Tapi ya teman-teman yang kemarin yang warnanya tuh pucat ya, karena dia udah keserang, dia warnanya pucat yang bawahnya sini. Tapi udah aku mandiin pakai Detol. Pakai Detol juga bisa untuk antiseptik ya. Jadi dimandiin semua, direndam pakai Detol. Detolnya jangan banyak-banyak. Sama pakai sabun cuci piring, dikasih Detol sedikit buat mandiin dia juga bisa. Dan akhirnya daun yang ini yang udah mau kering dan layu gitu, pucat, dia kembali seger sih. Ini nggak tahu sementara atau memang mau pulih, tapi spot merahnya udah aku buang. Oke teman-teman, kita lanjut mau penanaman. Dan ini setelah kita masukin ke pot, kita akan tunggu 1 minggu ke depan. Kita akan cek akarnya seperti apa perubahannya dan seperti apa akarnya akan tumbuh. Kita akan lihat, semoga aja mereka tidak ada yang mati. Jangan lupa di subscribe, share, and komen, dan nantikan video-video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton.